Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia, karena Dia Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Oh, haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Mari kita andalkan Tuhan, karena Dialah kekuatan kita, Dialah penghiburan kita, kedamaian kita, sumber daripada segala sesuatu. Tidak ada yang dapat kita andalkan selain daripada Dia. Kekuatan kita terbatas, kekuatan kita sangat-sangat kecil di hadapannya. Biarlah Tuhan sendiri yang turun tangan. Oh haleluya, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Dia, sembah Yesus. Oh haleluya, Engkau Tuhan yang kami andalkan, Engkau sumber kekuatan kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau baik. Engkau Tuhan yang sangat baik. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau adalah Allahku, Engkau adalah Allah kekuatanku, Engkau pelindungku. Oh haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Oh haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami. Kau Allah satu-satunya yang kami andalkan. Tidak ada Tuhan selain Engkau Allah kami. Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur ketika kami dapat datang kepadamu Tuhan, dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kekuatan kami hanyalah duduk di bawah kaki-Mu. Kekuatan kami hanyalah ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kekuatan kami adalah ketika kami berseru kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang berjanji akan menolong, menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang indah kami dapat bersekutu. Kondisi apapun dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memperhatikan hidup kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sementara kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu Tuhan yang menegur bahkan kehidupan kami ketika kami mungkin tidak sesuai dengan kehendak-Mu.
Firman-Mu juga yang akan menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah makanan bagi kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan sebentar menyampaikan kebenaran firman. Kau yang urapi, Kau yang kuduskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Senang rasanya bisa bertemu kembali di dalam ibadah doa online pada kesempatan malam hari ini. Kita percaya ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, Dia sangat senang dan mau menyatakan hadiratnya untuk turun atas kehidupan kita bersama-sama. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini renungan firman Tuhan saya beri judul memberi dalam keterbatasan. Hal ini kita bisa baca sama-sama di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Tetapi kita tidak akan baca pada kesempatan ini. Hanya beberapa ayat nanti saya akan baca. Nah, saudaraku, kita tahu akan cerita ini. Kalau kita melihat mulai ayat yang pertama, ketika Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa jikalau dia berkata hujan tidak turun, maka tidak akan turun. Dan itu benar-benar terjadi. Dan saudaraku, kita tahu Allah berfirman kepada Elia untuk dia boleh tinggal di tepi sungai Kerit. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, keajaibannya. Sementara bangsa Israel mengalami kelaparan, kekeringan, tetapi hambanya Elia diberi suatu hal yang khusus, di mana dikatakan oleh firman Allah, pagi, sore, burung-burung gagak mengantarkan roti dan daging untuk dimakan Elia, sementara dia minum dari sungai. Nah, saudaraku, hal ini berlangsung selama 2 tahun. Saudaraku, bukan waktu yang singkat, cukup panjang. 2 tahun dia berada di tepi sungai Kerit. Dan akhirnya ketika sungai itu sudah kering, Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi ke kota Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan Tuhan berkata, aku telah memerintahkan seorang janda akan memberi engkau makan. Saudara, Elia pun pergi ke kota Sarfat. Dan ketika dia tiba di pintu gerbang kota Sarfat, maka dia melihat seorang janda yang sedang memungut kayu api. Saudara, perjalanan Elia dari tepi sungai Kerit menuju kota Sarfat cukup jauh. Dia haus, dia lapar. Dan itu sebabnya ketika dia melihat janda itu, dia berseru kepada janda itu, berilah aku minum dalam kendi. Wanita atau janda Sarfat ini yang sedang ada di dalam kesusahan, keputusasaan karena keadaan yang dihadapi pada waktu itu. Dia kaget, dia terkejut ketika Elia meminta minum kepadanya. Tetapi reaksinya adalah dia segera berbalik menuju rumahnya. Sementara dia mau mengambil air ke rumah, tiba-tiba Elia berseru lagi, berilah juga aku sepotong roti kecil. Saudaraku, mendengar hal ini, janda Sarfat ini merasa sedih. Dia bingung. Tetapi dia menjawab dengan jujur. Kalau kita melihat hal itu dalam ayat yang ke-12, jawaban yang jujur dari perempuan itu yang berkata kepada Elia demikian. Perempuan itu menjawab,
Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, jadi kita bisa bayangkan bagaimana kondisi keberadaan janda Sarpat ini. Dia sedang menanti kematian. Ajal sedang menanti kehidupannya karena makanan ataupun yang dia bisa olah hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan itu pun hanya cukup hari itu. Nah saudaraku, kita melihat apa yang Elia katakan kepada janda Sarpat itu. Tetapi Elia berkata kepadanya dalam ayat yang ke-13, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, mendengar hal ini timbul iman dalam kehidupan janda Sarpat ini. Ketika dia mendengar firman Allah, ada sesuatu harapan yang timbul dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia lakukan segera. Dia pulang ke rumah dan membuat roti dari tepung yang segenggam itu dan minyak yang tinggal sedikit dalam buli-buli. Dan ketika dia buat, dia hantarkan kepada Elia. Apa yang terjadi, saudara? Ada mujizat. Tepung itu tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Dan ketika dia olah untuk dia sendiri dan anaknya pun juga terjadi hal yang sama. Tepung itu tidak habis dan minyak itu pun juga tidak berkurang. Saudaraku, kita melihat saudara, ketika janda ini memberi di dalam keterbatasannya kepada Elia, maka mujizat terjadi, sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Saudara, ini boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa teladani apa yang dilakukan oleh janda Sarpat. Walaupun dia terbatas, tetapi ketika dia bertindak dengan iman, dia lakukan dengan iman, memberi Elia makan dan minum, maka Tuhan tidak tinggal diam. Sama seperti yang Tuhan tadi katakan di dalam ayat sebelumnya, aku sudah memerintahkan seorang janda yang akan memberi engkau makan. Itu Tuhan katakan kepada Elia. Padahal kalau kita melihat saudaraku secara kenyataannya, janda itu jangankan memberi Elia makan, untuk dirinya dan anaknya saja hanya tinggal hari itu saja. Tetapi inilah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja begitu luar biasa. Seperti pujian kita tadi katakan, Tuhan nyatakan keajaiban di dalam kehidupan janda Sarpat ini dan Elia. Tuhan nyatakan karyanya lewat janda Sarpat ini, sehingga akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan pelihara Elia, janda Sarpat dan anaknya itu selama 1,5 tahun. Hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, tetapi dapat mencukupi, dapat memberi makan 3 mulut, dan lamanya bukan main 1,5 tahun.
Saudara, satu hal yang luar biasa, saudaraku. Itu sebabnya tidak salah jikalau pujian kita tadi katakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kita dapat andalkan dalam kehidupan kita. Allah yang dapat kita percaya, yang dapat melakukan sesuatu perkara yang tidak masuk di akal kita, tetapi nyata di dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh janda Sarfat ini. Oleh sebab itulah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama. Ketika kita memberi di dalam keterbatasan kita, biarlah kita lakukan itu dengan iman, dengan percaya. Dan ketika kita lakukan itu dengan iman dan percaya, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan mempermalukan kita, tetapi Dia akan nyatakan mujizatnya. Dia akan nyatakan akan campur tangannya di dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh janda Sarfat. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Elia dan janda Sarfat ini. Memang tadinya janda Sarfat ini adalah seorang penyembah berhala, penyembah Baal. Tetapi ketika dia mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Elia, telah menumbuhkan iman dalam kehidupannya. Dia berbalik dari kehidupannya yang sia-sia dan menyembah Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang dapat mengerjakan sesuatu perkara yang luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan manusia, tetapi Allah mampu melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, puji Tuhan, saudara. Satu hal yang luar biasa, saudara, bahwa Tuhan bisa mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukannya dengan iman, maka apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Janda ini ketika dia memberi dengan keterbatasan yang ada, dia lihat dengan mata kepala sendiri dan pengalamannya selama 1,5 tahun, dia boleh makan, minum dari segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara, mungkin hal ini tidak persis sama terjadi dalam kehidupan kita, tapi dalam hal yang perkara yang lain. Tapi saya percaya secara pribadi Tuhan bisa mengerjakan sesuatu perkara yang luar biasa, yang kita tidak bisa duga, tetapi Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu mari kita tidak jemu-jemu berbuat kebaikan kepada orang lain, walaupun kita terbatas dalam keberadaan kita. Tapi mari kita mau lakukan. Dan sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan satu ayat dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Yang demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, ini firman Allah, saudara. Jangan jemu-jemu berbuat baik walaupun kita juga merasa kekurangan. Tetapi jikalau kita bisa lakukan dengan iman, dengan percaya, maka Tuhan akan adakan mujizat dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh janda Sarfat ini. Itu kita bisa lihat dalam kehidupannya, saudara. Saudara, di tengah-tengah mereka menjalani 1,5 tahun itu, dikatakan anaknya tiba-tiba sakit keras dan akhirnya meninggal. Dan apa yang terjadi, saudara? Wanita ini berpikir bahwa dia sudah melakukan sesuatu perkara yang menjadi teguran dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia berkata kepada Elia, adakah kamu datang ke rumahku untuk menegur saya atas kesalahan yang saya perbuat sehingga anak saya harus mati? Tapi kita lihat, saudaraku,
Tuhan nyatakan juga mujizat dalam kehidupan anak janda Sarfat. Anaknya yang sudah mati kemudian bangkit kembali, hidup kembali. Kenapa? Oleh karena campur tangan Tuhan, keajaiban yang Tuhan adakan. Sehingga kita melihat ada dua pengalaman yang dialami oleh janda Sarfat ini. Yang pertama tadi adalah tepung dalam tempayan yang ada segenggam itu, dan minyak dalam buli-buli yang hanya sedikit itu tidak habis-habisnya. Selama 1,5 tahun dia boleh hidup bersama dengan Elia. Dan yang kedua kita melihat sebagaimana mujizat Allah dinyatakan ketika anaknya sudah meninggal tapi hidup kembali. Oleh karena Tuhan Yesus yang sudah tahu. Sebab itu mari saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau andalkan Dia. Kita mau bertindak berbuat dengan seturut iman yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat mujizat, perkara yang luar biasa yang membawa kita semakin kagum akan Allah yang kita sembah. Puji Tuhan, biarlah firman renungan kita pada kesempatan yang memberkati kita, mendorong kita untuk lebih lagi datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang ada di rumah, kita sudah mendengar renungan firman Tuhan, di mana janda yang terbatas kemampuannya mau memberi Elia makan dan minum. Dia bertindak dengan iman dan akhirnya kita melihat bagaimana keajaiban terjadi di dalam kehidupannya. Nah, sebentar sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita akan angkat satu pujian supaya hidup kita ini berguna bagi orang lain. Hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih ketika kita masih kuat, kita sudah jadi berkat bagi orang lain. Kita nyanyikan pujian hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup
Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita sembah Dia, kita hampiri dan agungkan Dia, sebab Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Allah yang dapat melakukan segala perkara. Ketika kita bertindak dengan iman, maka Dia mengatakan kuasa. Haleluya, haleluya, glory Jesus, glory, haleluya. Kami bersyukur, kami bagi Kamu memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak tinggal diam. Ketika kami bertindak dengan iman, maka Engkau nyatakan kuasa-Mu mujizat. Glory Jesus, haleluya, glory, 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 glory Jesus, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus. Kami sembah Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Glory Jesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Allah yang tidak berubah dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Allah yang sudah menolong janda sarpa juga Kamu menolong kami ketika bertindak di dalam iman. Haleluya, haleluya. Glory Jesus, glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau Yesus, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan, haleluya, Yesus. Glory, haleluya,
Haleluya, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami butuh akan Engkau. Haleluya, glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan, Terima kasih, terima kasih Yesus. terima kasih, Engkau ajaib, terima kasih, Engkau luar biasa. terima kasih, Kasih-Mu, kebaikan-Mu dahsyat dalam Terima kehidupan kasih. kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mengenal Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami bersyukur boleh mengenal Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat. Selagi kami bisa, selagi kami mampu walaupun dalam keterbatasan yang ada, itu boleh menenangkan hati daripada Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang patut disembah, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih. Yesus, haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian lagi, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan lagi, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. terima kasih. Kami sudah mendengar renungan firman Allah yang boleh mengajarkan kepada kami Tuhan untuk berbuat sesuatu walaupun kami terbatas melakukannya. Tetapi ketika kami melakukannya dengan iman, bertindak dengan percaya, kami akan melihat mujizat Allah. Amin. Kami akan melihat keajaiban Allah berlaku atas kehidupan kami, sama seperti yang dialami oleh janda Sarpa dalam kehidupan. Hanya dengan tepung segenggam dan minyak dalam bulu-bulu yang sedikit dapat menghidupi kehidupannya, anaknya dan Elias selama 1,5 tahun. Terima kasih. Hal yang mustahil Engkau kerjakan ketika dia bertindak dengan iman. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk bertindak hal yang sama. Bertindak di dalam iman, percaya, sehingga kami boleh melihat mujizat Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Berdoa buat sidang jemaat-Mu yang ada masing-masing di rumah. Kami tidak tahu persoalan apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Terima kasih. Kami tidak mengerti bagaimana kondisi mereka saat ini, tapi kami tahu pasti Allah yang kami sembah mengerti, mengetahui, dan akan bertindak menyatakan pertolongan atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Ketika mereka percaya, berseru kepadamu, mengandalkan Engkau dan membutuhkan Engkau setiap saat dalam kehidupan mereka, maka anak-anak-Mu akan melihat pertolongan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang bimbang ragu Tuhan teguhkan iman percaya mereka. Bahkan yang sudah undur daripadamu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, tarik mereka kembali dengan tali kasih-Mu. Kembalikan mereka untuk bersekutu kembali dengan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Hadirat-Mu boleh menjamah dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi Engkau menginginkan semua manusia diselamatkan dengan berbalik, bertobat kepadamu Tuhan, maka Engkau akan nyatakan keselamatan. Sebab itulah Tuhan, setiap orang yang mendengar renungan malam ini Tuhan, baik itu sidang jemaat-Mu ataupun di luar Engkau Tuhan, mari biarlah Engkau berbicara Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kasih-Mu,
mulai menentu hati mereka. Oh, Sebagaimana haleluya. firman-Mu Tuhan, firman Allah Haleluya. ketika disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, haleluya. sampai Amin. Tuhan mengerjakan kehendak-Mu Amin. dalam setiap orang yang mendengar, melihat Haleluya. akan tayangan ini ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Terima Tuhan kasih, Yesus Yesus. buat segala kebaikan. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau nyatakan akan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam Terima kehidupan kasih. kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau, percaya Amin. kepadamu walaupun kami hidup di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menenangkan secara manusia. Ada di dalam ketakutan karena ada musuh yang tidak nampak oleh mata jasmani kami, tetapi sungguh menakutkan. Tapi kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah iya dan amin. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami, memagari kehidupan kami ketika kami percaya berserah kepadamu Tuhan. Amin. Sebab itulah kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan bangsa kami, Yes, Tuhan. bangsa Indonesia yang begitu luas dan begitu banyak penduduknya ya Bapak. Kurang lebih 260 juta. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum menerima keselamatan daripada Engkau. Yes, Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan jamah setiap hati mereka. Melalui anak-anak-Mu yang tinggal berdomisili di mana mereka berada Tuhan. Tak melalui media massa, koran ataupun hal yang lain, elektronik dan lain sebagainya Tuhan. Engkau pakai Tuhan menjadi alat untuk membukakan mata rohani mereka Tuhan, sehingga mereka boleh datang kepadamu menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada satu perkara pun yang tidak dapat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap orang yang menyaksikan, melihat, mendengar berita firman Allah. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, dan juga para menteri dan semua aparat pemerintahan yang ada, TNI, Polri, dan lain sebagainya sampai yang terendah Tuhan. Kami serahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Berkati kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi untuk mereka boleh bersinergi, bekerja bersama-sama membangun bangsa ini Tuhan, menuju cita-cita adil dan makmur ya Bapa. Terima kasih. Kami tolak semua rencana-rencana kejahatan yang hendak dilakukan orang-orang, oknum-oknum tertentu atas bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Nyatakan Tuhan Roh-Mu atas bangsa ini Tuhan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan. Berkati yang terlibat di dalam ibadah doa online pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik itu keyboard, demikian juga singer, Imam sendiri, bahkan semua yang terlibat dalamnya Tuhan. Engkau berkati, Terima kasih. pakai kehidupan kami Terima kasih. masing-masing di dalam kapasitas kami, Terima kasih. sehingga melalui itu Tuhan kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang tidak pernah biarkan tinggalkan kami sebagaimana janji-Mu Tuhan. Yes, amin. Sebentar kami akan akhiri Tuhan ibadah doa online ini ya Bapa. Namun sebelumnya berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, jamah hati mereka pribadi. Berkati Tuhan, supaya melalui berkat-Mu itu anak-anak-Mu boleh melihat, merasakan, menikmati bahwa sungguh Engkau Allah yang tidak berubah, Allah yang dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.